pas ada punya pikiran pasti pengen nih buka usaha apa yang bisa menghasilkan sendiri gitu. Berawalan pernah jualan online pernah. Selamat datang kembali lagi di Bisa, yaitu Bincang Ilmu Usaha. Nah, kali ini saya berkesempatan untuk mewawancarai salah satu founder dari kafe, atau bisa kita sebut kafe Kopi Tambi, ya kan? Kopi Tambi, benar. Nah, kafe ini juga atau tempat makan ini juga salah satu tempat atau ikon Palangkaraya, bisa saya bilang seperti itu, karena memang sepemahaman saya, ini yang menjadi salah satu destinasi favorit, entah itu untuk kuliner, menghabiskan waktu malam minggu, entah lapisan masyarakat dan anak muda, orang tua, ataupun juga para pengusaha itu biasa saya lihat itu sering santai di sini. Nah, itu menjadi sebuah hal yang sangat menarik ya, apalagi di sekarang ini fenomena dan banyaknya usaha coffee shop dan segala macam. Tetapi yang membedakan yang saya yakini adalah Kopi Tambi ini memiliki semacam kayak signature-nya sendiri. Jadi dia punya ciri khasnya sendiri. Nah, tanpa memperpanjang lagi, kebetulan kita sudah duduk di samping saya ada foundernya, Mbak Dia. Monggo silakan Mbak Dia, mungkin ingin Hafiz mau nanya dulu nih, Mbak Dia sekarang kesibukannya apa nih, Mbak? Sekarang lagi coba menjalani usaha aja. Usaha ini ya, Mbak? Iya, usaha ini. Singkat tapi langsung ada hasilnya kayak gitu. Kayaknya kayak gitu, Mbak. Yeah. Kayak menjawabnya juga kayak gitu, nggak canda doang. Nah, jadi gini Mbak Dia, Hafiz mau tanya, mungkin kira-kira ini awal niat mendirikan Kopi Tambi ini seperti apa, Mbak? Awal niat mendirikan Kopi Tambi sih sebenarnya karena memang dari awal pengen coba usaha. Pengen usaha apa yang kecil-kecilan, pengen coba kafe yang lain daripada yang lain lah, intinya yang ada di Palangka ini. Nah, oke. Maksudnya lain daripada yang lain tadi, artinya itu konsepnya berbeda ya nggak sih? Iya, Kayak gimana konsepnya tuh, berbeda. Jadi kita namain Kopi Tambi ini kan karena kita mengusung konsep Dayak, ciri khas Palangkaraya. Local wisdom. Iya, local wisdom. Jadi itulah kenapa kita ambil konsepnya Kopi Tambi. Di sini beda sama yang lain. Ya, jadi itu kan saya masih kuliah di Jogja kan, jadi banyak mungkin keluarga saya juga yang nongkrong di sini ada Kopi Tambi. Langsung saya terpikir, wah ini sangat mengangkat nama Kalimantan Tengah kayak gitu ya, karena namanya kan nama Dayak. Nah, itu kenapa tuh Kak? Selain mungkin terpikir ingin mengangkat local wisdom, tapi itu apa terpikirkah mungkin karena banyak kan nama-nama kafe itu menggunakan nama bahasa asing ya? Nah, itu salah satu juga. Salah satu juga. Kalau kafe-kafe yang lain kan kebanyakan ngambil nama asing, nama Western. Kenapa kita di sini ngambil nama Kopi Tambi? Karena kita mau mengangkat lokal aja, lokal Kalimantan Tengah. Nah, itu bisa diceritakan singkat nggak Kak proses berdirinya itu? Kira-kira tahun 2015 nggak sih Kak? Iya, tahun 2015 berdiri. Terus itu kayak gimana tuh Kak? Apakah sendirian kah? Apa bareng keluarga Kak? Bareng keluarga pasti. Kayak gimana tuh Iya, Kak? bareng keluarga itu pasti sih. Karena mau usaha kayak gimana pun kan pasti berawalan dari konsultasi sama keluarga dulu, komunikasi sama keluarga, mau kayak gini gimana tuh. Jadi berdirinya barengan sama keluarga, coba ngomongin sama keluarga mau usaha kayak gini ya. Jadi akhirnya coba-cobalah memberanikan diri akhirnya untuk bisa mencoba memulai Kopi Tambi ini. Nah, itu Kak, itu niat untuk mau mendirikan Kopi Tambi ini apa sudah sejak lama Kakak? Apakah dari SMA tuh memang sudah ada niat untuk berwirausaha, atau itu ide mimpi tengah malam terus datang langsung besok pagi mau mendirikan Kopi Tambi kayak gitu, atau gimana Kak? Waktu kuliah sih sebenarnya ya, waktu kuliah sambil jalan tiba-tiba aja punya pikiran mau coba buka usaha gitu. Jurusan apa dulu? Jurusan Teknik Informatika kemarin. Oh, TI ya kayak? Iya, TI. Berarti ide berusaha itu tidak harus dia fakultas ekonomi bisnis atau manajemen atau ilmu ekonomi ya kayak? Tapi itu kenapa Kak? Apa pengamatan Kak melihat di Palangkaraya ini mungkin tidak ada yang mengambil konsep sepertinya atau bagaimana? Karena ini kan konsepnya rumah ya kayak? Iya. Jadi konsepnya tuh homey, jadi comfy kayak gitu, kayak kita tuh sebenarnya sedang di rumah. Iya. Tapi
Bisa nongkrong. Bisa nongkrong. Iya. Terus Kak, itu dapat dari mana itu Kak? Apa ada lihat di internet atau kayak gimana? Memang lihat di internet pasti kita cari referensi yang banyak, yang bagus kayak gimana. Karena kebanyakan kafe di sini kan yang kayak sekedar cuman buat tempat nongkrong, kayak toko, buka toko terus dijadikan kafe yang gitu-gitu. Jadi akhirnya kita konsepin kayak gini, rumah, hobi. Itu dari awal itu kayak gimana tuh prosesnya Kak? Kan ini habis balikan lagi 2015 itu zamannya BBM masih. Iya. Zamannya BBM, lain belum terkenal, WhatsApp belum Iya. terkenal. Itu strategi marketingnya kayak gimana Kak? Strategi marketingnya banyak iklan sih, dari koran, dari radio, yang gitu-gitu. Masih karena belum ada Instagram kan, masih Iya, belum sama belum sekarang. viral Iya, sekarang. Strategi marketingnya kayak gitu kemarin sih. Nah itu Kak kan dari TI ya kayak teknik informatika itu ada tidak ilmunya yang Kakak bawa ke sini Kak? Maksud habis ini menyatakan bahwa apapun jurusannya pasti ada yang bisa ditarik ke ilmu usaha gitu loh Kak. Iya. Ada nggak sih Kak? Paling kita coba buat jalanin program sih buat data stok barang, variety gitu-gitu. Benar. Jadi akhirnya bisa masuk lah buat kopi Tambi sendiri. Iya kayak Kak, karena kan kalau aku secara pribadi sih kayak selalu kepikir bahwa kayak orang yang bisa menghasilkan uang di usia muda itu hebat sih Kak, apapun ya, entah dia mau dari UMKM, entah hanya all shop segala macam. Karena itu saya selalu kepikiran Kak, orang mungkin kayak saya masih kuliah, orang sudah menghasilkan itu ada nggak itu menjadi kayak apa push factor Kakak kayak mikir aku suatu saat harus menghasilkan nih kayak gitu? Iya, iya itu pasti sih. Kenapa tuh? Mulai kepikiran nggak ngerti sih, mungkin dari dalam hati atau passionnya di situ kali lah. Jadi sambil kuliah tuh sambil pas ada punya pikiran pasti pengen nih buka usaha apa yang bisa menghasilkan sendiri gitu. Berawalan pernah jualan online, pernah cuma di Instagram. Iya. Facebook jangan pernah juga Kak? Facebook nggak pernah sih. Kan dia pernah punya Friendster nggak? Pernah. Berarti sejaman kita Kak, cuma pastikan aja sih sejaman karena kan setelah 2010 nggak ada lagi itu. Ya. Nah ini Kak, tapi kenapa memilih kafe Kak? Kan bisa sebagai contoh kan banyak lah yang bisa di start usaha, furniture Kak, TI Kak, komputer. Kenapa milih kafe Kak? Kafe awalnya milih kafe karena nggak tahu ya, karena kebayang memang pengen punya kafe aja tadinya, pengen punya kafe kecil yang memang di manage sendiri. Terus ngelihatnya di Palangka nih kayak kurang tempat nongkrong gitu ya pada waktu tahun itu. Mikirnya karena Palangkaraya kurang tempat nongkrong, kurang tempat jalan-jalan, kan kadang kita jalan-jalan mau kemana nih bingung pasti kemana tujuannya. Nah, jadi kenapa pengen buka kafe itu Karena itu ya Kak? iya, karena itu. Oke. Tadi kan kita sudah membahas nih Kak, apa personal facture-nya, kemudian juga post facture-nya, kemudian full facture-nya sampai Kakak mendirikan Kopi Tambi ini. Nah, habis itu pernah kesini Kak. Ya. Nah, menurut aku secara pribadi, menu yang paling enak tuh singkongnya Kak. Singkong. Nah, tapi ini habis mau tanya nih sekalian, mungkin teman-teman yang lihat di sini mungkin kalau ada waktu bisa santai di sini boleh banget. Tapi sekarang bukanya dari jam 4 ya Kak ya? Iya, buka dari jam 4. Buka dari jam 4 sampai jam 10. jam 10. Nah, kita mendoakan semoga ini pandemi ini segera berlalu supaya bisa normal lagi ya Kak. Iya, kalau normal dari sini. Nah, ini Kak, apa namanya? Kalau bisa sebutkan 5 menu terbaik Kak, menu yang kalau nanya kalau kesini makan apa tuh, itu apa aja tuh Kak? 5 menu terbaik tuh tenderloin stick. Tenderloin stick, oh ada Iya, ya? ada. Favoritnya di Kopi Tambi sini. Dapat dari mana tenderloin? Paling banyak orang pesan tuh tenderloin. Kalau tenderloin ya kita pesan sama supplier. Dari Jawa gitu ya? Dari Banjar sih. Dari Banjar. Dari Banjar. Salmon stick. Salmon juga. Terus ada sop buntut sama rawon. Itu favorit juga. Minumannya Kak? Minuman kopi pasti. Oke. Iya. Kopi apa Kak? Signature kopi. Hazelnut. Saya sih mikirnya hazelnut aja kan, suka hazelnut. Gitu. Ada, kita punya kopi sendiri di sini.
yang memang signature-nya Kak? Iya, Apa tuh? Apa tuh? signaturnya kopi Tambi. Signaturnya kopi Tambi House Blend namanya ya. Nanti izin nanti habis foto ya Kak ya? Iya, boleh. Ya, biar habis masukin di sini. Itu kenapa jadi signature-nya Kak? Apa itu resep keluarga Kak? Atau kayak gimana? Resep keluarga nggak juga sih, kita memang mau bikin signaturnya sendiri atas nama kopi Tambi. Oh, tapi Kopinya mix and match sendiri gitu ya Iya, kayak bener-bener. Itu kenapa jadi signature Kak? Apa rasanya Kak? Kayak gitu lebih pahit atau lebih manis atau kayak gimana Kak? Kayak tukang review makan minuman aja gitu ya. Iya. Kalau kopi sebenarnya saya sendiri nggak terlalu suka sih, jadi kurang gimana gitu sama kopi. Jadi kalau rasanya antara lebih pahit atau lebih gimana ya Coba sendiri. kurang. Iya, berarti teman-teman coba sendiri. Iya. Bagus juga kan teknik pemasarannya kayak jadi kita nggak bilang rasanya. Iya. Jadi aku coba sendiri benar juga. Nah, habis itu Kak pengen nanya-nanya sedikit Kak, tapi tentang mungkin kaitannya dengan pandemi ini ya kayak ada strategi khusus nggak nih kayak maksudnya setelah dalam menghadapi pandemi ini agar misalkan orang tetap tertarik ke sini. Satu, saya garis bawahi disclaimer dulu bahwa kayaknya sih orang tetap ramai juga ke sini Kak, tapi ada strategi yang ditawarkan nggak gitu yang beda Kak ketika pandemi ini? Strategi yang ditawarkan sih, kita lagi coba promo buat kayak bikin frozen food gitu-gitu ya, botol supaya tetap bisa tetap di order dari rumah, jadi bisa masak di rumah, tetap Udah fresh. bisa GoFood gitu Kak? Kalau GoFood ya sudah ada di GoFood. Sudah bisa di GoFood. Sudah bisa di GoFood. Tinggal tulis kopi Tambi gitu aja ya kayak. Tinggal tulis kopi Tambi Oh, aja. oke. Baik, berarti sebelumnya dari yang belum ada yang frozen food kayak gitu, sekarang ada gitu. Sekarang ada. Ada tantangannya nggak Kak kayak perubahan kayak gitu? Pasti ada lah ya. Pasti. Gimana tuh? Perubahannya sih, kita kayak bikin frozen itu kan akhirnya di ini sih pada apa sih, packagingnya aja. Iya, packaging. Packagingnya akhirnya kita gimana nih supaya makanan frozennya ini tetap awet. Bener. Gitu. Kalau kayak kopi itu kayak digambar bunga, Iya. gitu, kayak kalau kopi kayak gitu. Saya heran juga itu. Kadang kan orang foto dulu baru makan kan. Gitu. Iya. Iya, jangan lupa kalau Indonesia foto dulu baru Foto makan. dulu. Iya, benar baru kepikiran packagingnya. Nah, habis itu Kak, ini ketika baru pertama buka itu apakah langsung sudah punya signature food seperti ini atau proses dulu Kak? Proses dulu. Kayak gimana tuh Kak awal-awal? Proses dulu pertama buka juga kita sepi, nggak seramai ini sekarang. Pelan-pelan lah kita cari lagi, kita gali lagi apa yang bagus nih yang buat ngeramein kopi Tambi sendiri. Oke, tapi pasti ada lah ya kayak maksudnya kayak perasaan bangga kayak gitu Kak karena sudah sampai di titik ini. Ada lah pasti. Benar-benar saya aja kepikiran karena saya selalu kayak gimana ya kayak sebuah cambuk kayak gitu kalau lihat teman-teman tuh sudah sukses gitu ya karena kayak gitu juga ya kayak nggak tahu juga sih itu pertanyaan kepikiran aja karena apalagi kan Kak anak-anak muda sekarang ini lagi sedang ini Kak lagi rame-ramenya istilah quarter life crisis. Tulus mau kerja mau usaha atau mau menikah kan Kak. Iya. Tiga pilihan itu jadi paling menarik. Iya. Nah habis itu Kak kalau boleh bisa dibilang nih Kak, pasti jadi pemuda atau anak muda atau pemudi itu kan membuka usaha tuh pasti ada tantangannya Kak. Pasti. Bisa disebut nggak tantangannya yang menurut Kakak tuh jadi teringat sampai sekarang? Alhamdulillah aku udah lewatin nih. Tantangannya sih ini ya kuat-kuatan mental sih sebenarnya. Kenapa tuh Kak? Kadang ngeliat orang lebih rame, tempat kita sepi. Nah, jadi challenge buat kita gimana nih cara bikin tempat Biar kita sendiri indoors rame. gitu ya. Benar-benar. Gitu. Itu sih tantangannya yang paling. Ada IG-nya nggak Kak? IG Kopi Tambi ada. Nah ya teman-teman nanti langsung klik di bawah ini ya, nanti bakal ada pokoknya saya bilang ada bakal ada deh. Klik diedit, tinggal klik aja. Nah berarti ada kayak semacam promo khusus gitu nggak Kak? Hari ini ada menu andalan atau kayak gitu? Promo khususnya sih paling ada menu-menu baru yang gitu-gitu aja sih. Kalau buat promo di Kopi Tambi. Yang pasti live musik setiap hari. Ya, live musik. Itu kenapa itu Kak? Itu kan sebuah pilihan berani ya nggak sih Kak? Karena kan ada orang bilang live musik itu ditaruh di hari-hari tertentu supaya orang lebih datang lebih banyak di hari itu. Karena kalau kita tahu di tiap hari, takutnya mungkin
biaya yang dikeluarkan gak sebanding dan keuntungan. Tapi kenapa tuh Kak seberani itu Kak? Kalau saya sih bilang itu bakal naik pengunjung. Iya. Tapi kalau dari kamu pribadi ada alasan tertentu nggak? Buat naik pengunjung sih sebenarnya. Kenapa ada live musik setiap hari itu karena buat naik. Jadi supaya ramai. Iya benar. Nah, di lain nggak, di yang lain kan ada hari-hari tertentu ya. Iya iya live benar musiknya. ya, sebut saja kopi X gitu kan, atau tempat X gitu. Nah itu ada sejarahnya memilih tempat ini kayak gimana itu Kak? Apa ini pertama rumah kosong, apa ini memang rumah keluarga dulu Kak? Ini rumah kosong dikontrakan sih tadinya pertamanya. Kita coba kontrak, makanya kita bikin konsepnya rumah kayak gini karena memang pas konsep yang kita mau rumah dengan rumah ini tadi kita lihat keadaannya oke dijadikan bisa nih gitu. Strategi marketing nggak ada sih. Ya Paling pasti kita- berdoa kepada Tuhan yang Maha Iya, Kuasa, nah, itu salah betul. satunya. Kita mengutamakan pelayanan sih pasti. Oh iya, iya. Kita mengutamakan pelayanan, kebersihan, itu udah Hospitality kayak. ya seperti itu udah SOP-nya kita lah. Jadi Jadi- supaya pelanggan enak, pelanggan Iya. nyaman, bisa balik lagi gitu. Benar-benar Kak. Jadi kan kami itu ada bercandaan Kak. Mungkin karena pernah keluar kayak maksudnya kalau tinggal di luar negeri, jadi kalau di sana itu kan pelanggan itu memang diutamakan, maksudnya Iya. diutamakan memang ya dia merasa nyaman kayak gitu. Nah tapi sayangnya mungkin ini untuk evaluasi kita bersama, banyak juga kalau di Indo kayak yang kayak terserah kamu aja kayak gitu. Iya, ada Nah banyak. jadi pertama turun, kemarin kan habis di sini Kak. Pertama turun itu pelayannya udah berdiri di depan. Iya. Itu emang itu ide dari mana itu Kak? Itulah strategi marketing kita. Iya, maupun orang Karena- nyontek tapi orang sudah tahunya ya, Iya, ya di sini gitu. di situ karena kita selalu mengutamakan pelayanan tuh nomor satu kan pelayanan sih. Senyum juga kayak. Terus ramah, pasti sopan juga. Kenapa Kak? Ada pengalaman tersendiri Kak? Jadi kepikiran itu. Iya sih pengalaman tersendiri karena pribadi juga kan dicuekin sama pelayan juga Pernah gak enak kayak- kan? pernah ya? Pernah Kayaknya pasti semua pernah. deh pernah nih. Semua juga pasti pernah dicuekin sama yang dijudesin sama pelanggan kan kita udah pasti nggak pengen balik lagi tuh Benar, benar, ke situ. benar, benar, Nah benar, benar, gitu benar. jadi kenapa Iya. kita mengutamakan pelayanan tuh itu satu. Apapun pakaiannya ya enggak Iya. sih, Kak? Nah kan lagi rame tuh Kak di sosmed, sebutlah toko X kan, ada bahkan sampai dibuat inilah kayak bercandaan. Jadi misalkan kalau kita datang di sana nggak pakai baju yang dalam tanda kutip high end, ya orang Biasa aja, tapi iya. tapi kalau di sini mau apapun yang penting dia datang ke sini membayar kewajibannya, maksudnya dia pesan dia bayar, Iya. pasti dilayani sebaik mungkin ya kayak. Iya pasti karena pelayanan di sini Itu nomor kan satu. gak gampang Kak buat work ethics kayak gitu. Itu kan pelatihannya nggak sih Kak dulu? Maksudnya pelayannya dilatih dulu kayak gitu. Kita bilangin sih jadi kita kalau misalnya pertama kali masuk kerja maksudnya kan pasti kita wawancara dulu orangnya gimana, kita bilangin dulu, terus misalnya dia sudah pertama kerja hari pertama kita liatin, jadi itu jadi evaluasi kita, dia kurangnya apa, itu yang kita jadi evaluasi, kita bilangin lagi sama waitersnya. Tapi saya dengar chefnya nggak pernah ganti ya Kak? Iya, Kenapa tuh Kak? chef kunci sih. Iya benar-benar. Chef kunci, kalau udah ganti chef udah beda rasa lagi, nanti beda lagi rasa makanan. Benar. Ada kepikiran nggak sih Kak kayak jadi ini kayak maksudnya buka cabang kayak gitu Kak, ada nggak Kak? Ada sih kepikiran 5-10 pasti. tahun ke depan. Iya pasti ya. Tapi kan tantangannya berarti menjaga standarnya nggak sih Jaga Kak? standar. Benar. Tapi coba kalaupun ada cabangnya kayak oke, tapi kalau bisa menjaga standarnya menurut Apis dua-duanya bakal laku deh. Iya. Tapi orang bakal ingatnya ini. Iya karena ini pertama. Iya. Nah, Pertama buka, terus pasti sih Bukit Tambi di sini pasti pertama buka. iya. Ini kayak apa, kayak hidden paradise gitu loh Kak. Ini quote and quote ya. Jadi misalkan saya kan parkir di depan Kak. Saya nggak tahu ternyata di belakang itu juga ada parkiran. Iya. Iya Ada kayak. parkiran di belakang. Padahal di daerah yang selama ini Kak, Mm-mm. ini sulit nggak sih Kak cari, maksudnya dia kan daerah kampus tapi bisa dapat, berarti emang kayak gimana sih Kak, maksudnya apakah misalkan Kakak mau buat kafe, terus Kakak survei dulu apa lewat tempat ini dulu baru mau buat kafe? Survei dulu pasti. Survei dulu. Kita mau bikin usaha apapun pasti survei dulu. Tempatnya nomor satu pasti parkiran.
Oh, benar. Itu nomor satu udah Benar. parkiran. Mau usaha apapun, kalau parkirnya nggak ada, susah parkir tuh orang bakal lewat-lewat aja. Ini penuh tempat, Iya, benar. lewat aja udah, Iya, pergi lewat. aja. Nah, kayak gitu sih. Jadi pasti kalau mau usaha apapun itu pasti survei tempat, survei lokasi, survei lingkungan sekitaran tuh pasti. Apalagi tukang parkirnya lama ya kayak suka Iya. bercanda lagi. Penting loh kak, Iya. karena pengalaman kak ada di salah satu tempat kayak saya bisa sebut nama ini tukang parkir itu penting loh kak. Entah kenapa ya, kayaknya itu jangan strategi marketing juga nih ya kayak tukang parkir kamu harus lama gitu deh, atau memang dia lama aja kak? Memang harus, ya itu tadilah pelayanan pasti sudah nomor Berarti dari A sampai Z itu harus lama gitu. harus. Nah kak ini mungkin habis salah satu pertanyaan penting nih kak. Bisa kasih masukan nggak? Mungkin yang nonton ini kan ada pemuda nih kak. Iya. Kemudian galau nih mau buka usaha, tapi bingung mau mulai kak. Mungkin bisa Kak kasih tips-triknya mulai dari kakak buka all shop itu sampai sekarang bisa punya kafe itu kayak gimana? Niat sih nomor satu pasti. Niat. Ya, niat nomor satu. Kalau memang udah niatnya bulat, tekad, modal ada, untuk modalnya ada, ya udahlah, coba sok jalanin. Bulatin tekad lah, pasti udah itu berani melangkah. Jalanin, insya Allah. Jatuh bangunnya ada nggak kak? Jatuh bangun Yang kayak pasti kakak lah. ingat kayak gitu. Jadi itu momen itu, tapi itu momen buat kakak bersyukur. Kayak misal kayak aku kak, misalkan jatuh bangunku adalah misalkan tes ini IELTS buat ke luar negeri kan butuh IELTS kan kak. Belajar tiap hari ya Allah kayaknya nggak mampu gitu loh kak. Jadi pas sudah keluar dan dapat nilainya itu kayak terenyuh gitu. Ada nggak sih kak momen itu yang bisa di-share? Momen itu sih paling iya, jatuh bangunnya sih pastilah kayak pelanggan sepi. Itu ya kayak Itu pasti kayak kemarin lagi PSBB pandemi ini Iya. kan tutup 1 bulan lebih. Pas udah buka lagi new normal juga masih sepi. Nah, yang gitu-gitu sih paling. tapi malam tadi lumayan banget loh kak. Iya. Udah beberapa setelah buka new normal ini udah lumayan lah. Alhamdulillah. Jadi pesan moralnya adalah cobaan itu bakal ada ya nggak sih Iya, Kak? pasti. Tapi cobaan itu bukan buat kayak kita harus menyerah. Iya, betul. Tapi kakak jadikan cobaan itu apa itu? Buat belajar lagi, Buat belajar lagi. Iya. Berarti emang mental nggak sih kak? mental lah, mental. Berarti kalau misalkan ada nih teman-teman yang baru buka usaha, kemudian gagal, kena tipu gitu, kan gak banyak banget tuh kak, yang baru buka usaha kena tipu, itu jadikan pembelajaran aja kak. Jadikan pembelajaran sih. Buat kuatin mental sih sebenarnya kalau yang kayak gitu. Ada pengaruhnya nggak kak support system entah keluarga? Support system pasti pengaruh. Support system pasti pengaruh. Karena kita jalani usaha kan tetap meskipun punya sendiri tetap harus ada orang yang bisa dipercaya, bisa buat komunikasi. Untuk berbagi gitu ya, kayak? Berbagi ya, buat sharing. Apalagi usaha kayak gini kan butuh kerja tim ya nggak sih Iya. kak? Oke. Nah ini kak, ada yang mau kakak sampaikan nggak nih? Misalkan ke teman-teman ini, misalkan kalau mau datang ke sini hari apa bagusnya, kayak kalimat ajakan kayak gitu ada nggak kak? Silakan disampaikan nih kak. Kali aja habis lihat ini langsung OTW ke sini mereka kak besok maksudnya. Kesini bebas sih, tiap malam bebas mau kesini, malah karena di sini kan ada live musiknya setiap hari, pasti rame, pasti nggak bosan. Boleh request nggak kak? Boleh request. Nah, boleh request lagi kalau mau teman-teman. main sendiri gitu, Boleh juga. mau main sendiri, mau nyanyi sendiri boleh. Iya. Walaupun Silakan. suaranya kayak saya ini boleh aja tetap kayak. Boleh. Nah itu. Berarti baik-baik berarti benar kayak berarti yang bisa habis ambil dari obrol bincang ilmu usaha kita malam ini adalah pertama mental ya kayak. Iya, mental. Kemudian yang kedua itu adalah tentang bagaimana kita melihat peluang. Dan yang ketiga itu yang paling penting adalah menurut Hafiz itu adalah bagaimana ketika kita melihat kegagalan itu bukan sebagai akhir tapi sebagai jalan untuk berkembang. Nah dan terakhir lagi kak, kita semua kayaknya harus punya, ya mungkin orang punya privilege atau tidak, tapi support system, entah itu mungkin kedekatan kita dengan Tuhan yang Maha Kuasa, kedekatan dengan keluarga itu penting. Jadi membangun usaha itu memang harus juga butuh koneksi Koneksi, ya, ya. dan juga dukungan dari teman-teman sekitar. Nah baik teman-teman,
kayak gitu. Jangan lupa share, like, and subscribe. Jangan lupa di subscribe juga ya, kayak nggak canda doang udah dia subscribe kok. Jadi teman-teman, begitu kiranya bincang ilmu usaha kayak ini. Tunggu saja video selanjutnya, semoga bisa ambil manfaatnya, karena ingat semua hal itu dimulai dari langkah pertamanya, nggak sih Kak? Iya. Jadi harus mencoba. Harus mencoba. Kalau nggak mencoba, Kalau kita nggak mencoba kan kita nggak tahu bakal gagal atau sukses. baik Kak, ya. Kalau Kakak misalkan lebih sukses lagi, jangan lupakan saya kayak. Iya. Kali aja Kakak jadi gubernur kayak gitu kan. Saya yang usaha kafe. Amin. Semoga aja kita bisa jadi orang sukses. Semua sampai jumpa teman-teman. Bye. See you di video selanjutnya.